Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Jumlah DPT di Kabupaten Nganjuk untuk pemilu 2024 sejumlah 855.779 pemilih ya. Untuk porsi laki perempuannya, Mas? Nah, ini yang untuk laki-lakinya ini 427.904 ya. Itu untuk perempuannya dulu ya. Yang untuk laki-lakinya sama 427.875. Jadi ada selisih sekitar 100-an sekian ya. Lebih banyak perempuannya di Nganjuk. Kalau yang potensial, Mas? Kalau potensial itu ada yang namanya potensial pemilih non KTP elektronik. Jadi ada sekitar 19.700 sekian ya. Jadi itu adalah bagi mereka pemilih-pemilih pemula yang saat hari pemungutan suara tanggal 24 Februari itu mereka sudah berusia 17 tahun. Sehingga pada saat ini mereka belum berusia 17 tahun, tetapi data pemilih tersebut sudah masuk di dalam daftar DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Daftar DPT itu akan ada perubahan atau bagaimana nanti, Mas? DPT ini merupakan hasil pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih di tingkat proyeksi TPS ya, karena dulu ada yang namanya PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih ini tiap-tiap TPS, kemudian itu direkap lagi per PPS per desa, kemudian direkap lagi per kecamatan, dan terakhir hasil pemutakhiran data pemilih hasil perbaikan ini direkap di tingkat kabupaten dan ditetapkan sebagai DPT. Jadi tidak bisa berubah lagi, Mas ya? Ini tidak akan bisa berubah kecuali nanti kalau ada pindah memilih itu ada disediakan yang namanya DPTB, jadi kalau memilih tambahan. Nah, bagaimana ketika di hari pemungutan suara kemudian ada yang ternyata belum masuk di dalam DPT, juga belum masuk di daftar pemilih tambahan, maka ada formulir satu lagi yaitu namanya daftar pemilih khusus, yaitu mereka yang belum masuk di dalam DPT, juga tidak masuk di dalam pemilih tambahan, tetapi mampu menunjukkan KTP elektronik, maka itu dimasukkan ke DPK tadi, daftar pemilih khusus, yang dia mencoblosnya ya harus di tempat sesuai dengan domisili yang tertera di KTP-nya. Untuk pendaftaran DPK tadi sampai kapan, Mas ya? Itu sampai dengan hari pemungutan suara ya. Pada waktu itu sudah mampu menunjukkan KTP elektronik dan belum masuk di dalam DPT maupun di DPTB, maka dia dimasukkan ke DPK. Apa, Mas, menjadi kesulitan menentukan DPT itu, Mas? DPT ini karena dinamisnya data kependudukan kita ya. Jadi ada yang pindah tetapi belum mengurus surat pindah, sementara dia sudah berdomisili di tempat yang baru. Kemudian untuk mencoret seseorang yang sudah meninggal itu dibutuhkan data dukung, yang mana harusnya ada pemahaman bersama dan kerjasama semua pihak, termasuk keluarga-keluarga yang keluarganya sudah meninggal. Karena selama ini seakan-akan kami dari penyelenggara ini memang butuh sekali data dukung. Data itu harusnya yang diurus adalah keluarga, tetapi nampaknya justru penyelenggara yang mengurus, mencarikan surat keterangan telah meninggal dunia dan sebagainya itu. Jadi memang kita bekerja untuk pemutakhiran pemilih ini sampai ke sana, memutarkan data kependudukan untuk mencari surat-surat data dukung agar kita bisa memvalidasi, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat tadi. Itu yang menjadi. Tapi kemudian ada lagi sesuatu yang menarik di sini untuk pemilu 2024 ini, pemutakhiran data pemilih ini bisa diketahui tentang pemilih yang ganda.
di ganda antar kabupaten, ganda antar kabupaten, antar provinsi, sampai pemilih yang ada di luar negeri itu bisa terdeteksi, dan itu sudah kita lakukan pemutakhiran, kemudian kita coret. Jadi harus yang pemilih yang berada di mana yang diprioritaskan. Misalkan ada yang ditahan di lapas di luar kota, maka yang didata adalah yang ada di lapas di luar kota, yang asalnya di sini akan kita coret seperti itu. Siap. Nah, jumlah dari TPS sendiri di Kabupaten Nganjuk? Jumlah TPS di Kabupaten Nganjuk ada 3.266. Nah, di dalamnya dari 3.266 ini ada satu TPS yang tempatnya di rutan atau biasa kita sebut dengan TPS khusus. Iya. Pak, penetapan DPT ini tujuannya apa? Tujuan dari penetapan DPT ini, yang salah satu tujuannya adalah agar KPU sesegera mungkin bisa mengalokasikan pengadaan logistik pemilu, di samping memetakan sebaran pemilih di masing-masing TPS.